Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan coba bongkar bagian kesimpulan dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya ini gimana sih caranya membangun kemampuan negosiasi yang ya bukan cuma bagus tapi benar-benar terobosan gitu. Sumber kita kali ini dari kutipan buku Breakthrough Business Negotiation. Siap ya, kita jadi arsitek negosiasi, bukan cuma sekedar pemain. Sering banget kan kita mikir negosiasi itu ya simpel aja, kayak tawar-menawar harga rumah gitu. Tapi materi Anda ini kok kayaknya nunjukin, wah, realitanya jauh lebih ruwet dari itu. Bener nggak sih? Tepat sekali. Contoh beli rumah itu justru bagus buat nunjukin kenapa pandangan sederhana itu seringkali nggak cukup. Coba deh Anda bayangkan, waktu beli rumah, itu kan nggak cuman Anda sama penjual aja. Ya juga ya. Ada pasangan, mungkin ada agen properti, ada bank, belum lagi isunya kan bukan cuma harga doang. Betul-betul. Ada perbaikan, waktu serah terima. Nah, itu dia. Ada soal perbaikan, kapan serah terima, macam-macam lah. Ditambah lagi, ketidakpastian, ada deadline, kepentingan masing-masing pihak juga bisa berubah di tengah jalan. Jadi ini jelas bukan sekedar adu tawar harga di meja gitu aja. Oke, ini menarik nih. Sumber Anda ini menekankan satu ide kunci yang, wah, bikin penasaran banget. Negosiator terobosan itu katanya adalah arsitek struktur. Maksudnya gimana tuh? Kedengarannya keren sih, tapi agak abstrak ya. Iya, kedengarannya mungkin gitu ya. Tapi intinya sebenarnya cukup praktis kok. Gini, prinsip satu itu bilang negosiasi itu punya struktur, punya semacam cetak birunya lah. Sama kayak bangunan gitu. Serumit apapun kelihatannya dari luar, pasti ada pondasinya, ada pilarnya, ada ruangannya. Nah, dalam negosiasi, ini tuh ya pihak-pihak yang terlibat, isu-isu yang dibahas, sama dinamika antar mereka yang sebenarnya polanya bisa diprediksi. Nah, arsitek ini, dia itu orang yang bisa baca cetak biru ini sebelum dia masuk. Bahkan, dia bisa ikut membentuk cetak birunya. Jadi nggak cuma reaktif, tapi proaktif merancang jalannya negosiasi. Oke. Jadi kayak ngelihat peta besarnya gitu ya, bukan cuma jalan tikusnya aja. Terus, gimana nih nyambungnya ke strategi? Nah, nyambung banget. Karena gini, kalau kita udah paham kalau tiap negosiasi punya struktur unik, itu kan prinsip satu tadi ya, maka logis kalau prinsip dua bilang, struktur itu membentuk strategi. Oke. Artinya, yang nggak ada satu jurus sakti yang cocok buat semua situasi. Strategi Anda harus disesuaikan sama cetak biru tadi. Contohnya nih, negosiasi buat bikin kesepakatan baru atau deal making. Pasti beda dong pendekatannya sama kalau kita mau menyelesaikan sengketa yang udah ada, atau dispute resolution. Iya. Beda tujuannya ya. Betul, negosiasi yang cuma berdua juga pasti beda sama yang melibatkan banyak pihak. Nah, arsitek yang baik itu tahu kapan dia harus pakai desain A, kapan dia harus pakai desain B, gitu. Jadi, kuncinya di kemampuan diagnosis sama adaptasi ya. Bukan cuma soal teknik tawar-menawar di mejanya aja. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa jadi arsitek handal kayak gini? Cukup nggak sih dengan banyak pengalaman aja? Nah, ini dia poin penting dari sumber Anda. Pengalaman itu perlu, jelas, tapi nggak cukup. Materi ini menggarisbawahi prinsip 6. Negosiator efektif itu mengorganisir untuk belajar. Ini maksudnya bukan cuma pengalaman adalah guru terbaik gitu aja. Negosiator top itu sengaja ngatur cara mereka belajar. Oh, disengaja ya? Iya, mereka aktif cari info baru, bangun jaringan buat tukar pikiran, dan yang paling krusial nih, mereka merenungkan hasil negosiasi sebelumnya secara terstruktur. Jadi nggak cuma, ya udahlah lanjut ke deal berikutnya. Mereka beneran membedah, apa sih yang berhasil kemarin? Apa yang gagal? Kenapa bisa gitu? Tujuannya ya buat terus memperbaiki model mental mereka tentang negosiasi. Wah, jadi ada semacam siklus belajar yang disenaja gitu ya? Menarik banget. Dan kayaknya ini ada kaitannya juga sama kepemimpinan ya, disebut di situ. Betul sekali. Ini nyambung erat sama prinsip 7. Negosiator hebat itu adalah pemimpin. Kenapa coba? Kenapa ya? Karena negosiasi itu seringkali nggak cuma berurusan sama pihak lawan di seberang meja. Negosiator ulung tuh juga jago banget ngelola dinamika di dalam timnya sendiri atau di organisasinya. Mereka bisa bangun koalisi internal, meyakinkan para stakeholder di pihaknya sendiri, mimpin dari tengah gitu istilahnya. Ini kan butuh skill kepemimpinan, bukan cuma skill tawar-menawar biasa. Masuk akal.
Jadi ada dimensi internalnya juga, nggak cuma eksternal. Sumber ini juga nyebut 4 tugas inti kan ya, mendiagnosis situasi, membentuk struktur, mengelola proses, sama menilai hasil. Ini kayak pilar utamanya gitu ya. Benar. 4 tugas itu kayak rangkuman praktis dari prinsip-prinsip tadi. Dan bagian kesimpulan yang kita fokuskan sekarang ini, itu menekankan cara melembagakan kemampuan ini di level organisasi. Oke, melembagakan. Iya, jadi bukan cuma soal gimana Anda secara pribadi jadi jago negosiasi, tapi gimana caranya bikin seluruh tim atau bahkan perusahaan Anda punya kapabilitas negosiasi yang unggul secara kolektif. Nah, ini dia nih fokus kita, membangun kapabilitas secara kolektif. Gimana tuh caranya menurut sumber ini? Ada langkah-langkahnya? Ada, dan caranya cukup sistematis. Mulai dari menciptakan bahasa negosiasi yang sama di seluruh organisasi. Jadi semua orang paham konsep-konsep kuncinya, nggak beda-beda pemahaman. Oke, biar satu frekuensi ya. Pasca negosiasi secara rutin, semacam bedah kasus atau postmortem gitulah, buat belajar dari tiap deal, menang atau kalah. Bedak kasus ya, oke. Tujuannya jelas, menumbuhkan intuisi dan kesadaran situasional secara kolektif, bikin organisasi itu jadi organisasi pembelajar dalam hal negosiasi. Oke, jadi kalau dirangkum nih, jadi negosiator terobosan itu bukan cuma soal nguasain taktik sesaat aja ya, tapi ini kayak perjalanan yang berkelanjutan. Perjalanan buat memahami struktur, belajar secara sistematis, memimpin, dan akhirnya membangun kemampuan itu secara kolektif di tim atau organisasi. Jadi arsitek bukan sekedar tukang ya. Organisasi atau tim tempat Anda ada sekarang ini kalau mendekati negosiasi. Apakah pendekatannya cenderung reaktif aja, dari satu kesepakatan-kesepakatan lain, tanpa banyak refleksi gitu? Atau, jangan-jangan sudah ada upaya, sekecil apapun itu, untuk membangun kemampuan kolektif, seperti yang kita bahas tadi. Mungkin udah ada bahasa bersama, atau evaluasi terstruktur, atau pembelajaran sistematis. Dan yang lebih penting lagi nih, gimana Anda kira-kira bisa mulai mendorong pergeseran itu? Dari yang tadinya sekedar transaksi individual, jadi upaya peningkatan kapabilitas negosiasi secara sistemik di lingkungan Anda. Itu mungkin pertanyaan menarik buat dibawa pulang.